Novel audio Pagoda Pancer 21. Esensi Raja Iblis. Untuk penonton baru gabung yang ingin mencengarkan cerita dari awal silahkan untuk melihat di playlist. Suara serak berlanjut. Payung Bingli menelan dan menyerap sejumlah besar kabut iblis, dan lingkungan di Istana Zaotian secara bertahap menjadi semakin jelas. Bahkan langit yang gelap pun menunjukkan sedikit cahaya. Ying Jinhuan, Lan Churou, Jin Xiangli, Xiao Nunu dan yang lainnya mau tidak mau melihat ke arah puncak bangunan istana yang megah. Di atap istana itu, berdiri keindahan gunung es. Dia memiliki kulit yang cerah, fitur wajah yang halus, dan wajah yang kecil. Dia memakai hiasan dahi berbentuk kepingan salju di dahinya. Dengan temperamen yang luar biasa, dia tidak lain adalah Tian Jiao dari Istana Yuanlong, Yuan Li, salah satu dari 10 yang terkuat murid klan dalam. Ini benar-benar Yuan Lixue. Berdiri di belakang Lan Churou, Lan San, Cheng Leng dan yang lainnya mau tidak mau mengubah raut muka mereka. Reputasi Yuan Lixue tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan pedang-pedang Jue Ziliang Xingchen. Ada rumor bahwa Yuan Lixue juga dinominasikan sebagai murid sejati. Ini saja sudah cukup membuat orang takut padanya. Lihat ke sana. Jin Xiangli, yang terlihat seperti pria kutu buku, mengangkat kipas lipat di tangannya dan menunjuk ke arah lain. Mata semua orang mengikuti apa yang diharapkan orang lain. Di atap di tenggara, sosok berjubah abu-abu berdiri sedingin batu, dengan mata seperti belati. Sosok ini terasa seperti pisau. Meski berada dekat 3 meter dengan lawan, sepertinya ia akan terlukai oleh energi pisau di badannya. Meng Tao, bahkan dia ada di sini. Meng Tao juga salah satu dari 10 murid terkuat klan dalam. Yuan Lixue berada di peringkat ketiga. Meng Tao berada di peringkat ke-6. Pada saat yang sama, di tempat lain di Istana Zaotian, satu demi satu sosok muda muncul dari kabut iblis. Hah, kabut iblis sebenarnya telah mereda. Apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa kabut iblis di Istana Zaotian belum hilang selama 300 tahun? Jangan panik, kakak senior Yuan Lixue yang melakukannya menggunakan kekuatan magis, Payung Bingli, untuk sementara waktu. Itu menyedot kabut iblis di area tengah. Oh, kakak senior Yuan Lixue ada di sini. Ya, tidak hanya kakak senior Yuan Lixue, tetapi juga kakak senior Meng Tao, kakak senior Lan Churou, dan kakak senior Jin Xiangli. Begitu banyak orang yang datang, sepertinya mereka semua ada di sini untuk hal itu dari Istana Zaotian. Begitu kabut iblis surut, sosok-sosok itu mempercepat dan bergegas menuju pusat kota. Sekarang, Lou Qing, Lan Meng, Guan Xiang dan murid-murid lain dari Istana Nirvana juga datang ke area luar Istana Zaotian. Setelah lebih dari 2 hari perbaikan, kondisi mereka jelas sudah banyak pulih. Hoa, saat ini, Changqing dengan cepat keluar dari Istana Zaotian. Dia membuka mulutnya dan berkata, kabut iblis di dalam telah banyak menyebar. Kudengar Yuan Lixue ada di sini. Semua orang di Aula Nirvana tampak terkejut. Kalau begitu, apakah kamu sudah menemukan penjabat ketua istana dan adik laki-laki Xiao Nunu? Guan Xiang bertanya. Changqing menggelengkan kepalanya. Aku belum masuk ke bagian paling dalam, tapi mereka seharusnya sudah ada di sana, karena banyak orang yang datang. Oh, siapa lagi? Meng Tao, Jin Xiangli, Lan Churou. Changqing memberitahu semua orang tentang berita yang dia dengar. Apakah ada begitu banyak orang di sini? Lou Qing sedikit mengernyit dan bergumam, sepertinya mereka semua ada di sini untuk kutukan guntur 9 segel Istana Zaotian. Murid kelas dari klan Piao Miao. Dan dia juga merupakan tokoh teratas di antara murid kelas 1. Murid dalam kelas 1 dari klan Piao Miao secara kasar dapat dibagi menjadi 4 tingkatan. Ruliang Xingchen, Yuan Lixue, Meng Tao dan 10 murid batin terkuat lainnya dapat dianggap unik. Selanjutnya, Lan Churou, Jin Xiangli, dan lainnya dianggap berada di level pertama. Di belakang mereka ada Su Yuans, Lou Qing dan lainnya. Level terakhir adalah level Liu Suang, Limu, Su Ge dan lainnya. Sekarang, begitu banyak murid tingkat pertama dari klan Piao Miao telah berkumpul di Istana Zaotian, dan hanya memikirkan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya tidak akan terlalu damai. Di atas kota istana kuno, payung es itu seperti pusaran air es, menelan kabut iblis dalam jumlah besar.
Kemudian, dengan pemikiran di benak Yuan Lixue, payung Bingli menari beberapa kali di kehampaan. Kemudian payung Bingli ditarik kembali dan berubah menjadi seberkas cahaya yang jatuh ke tangan Yuan Lixue. Wow, temperamen Yuan Lixue murni dan dingin. Dia memegang payung es di belakangnya dan melihat mayat besar Raja Iblis di depannya. Tanpa penutup kabut iblis, cahaya di lingkungan sekitar menjadi lebih terang, dan perasaan mengejutkan yang ditunjukkan oleh mayat Raja Iblis juga lebih jelas. Meski sudah mati selama 300 tahun, namun cakarnya masih tajam dan bulunya masih sangat berkilau. Saya pikir tujuan semua orang datang ke sini adalah untuk kutukan guntur 9 segel Zhao Tiangong. Pada saat ini, Meng Tao, yang juga salah satu dari 10 murid dalam terkuat, angkat bicara. Mata semua orang saling menatap. Mata Meng Tao dingin, dan dia berkata, sudah lama ada rumor bahwa kutukan guntur 9 segel tersembunyi dalam formasi Shigechu, tapi sejauh ini, hal itu belum bisa dikonfirmasi. Semua orang adalah sesama klan dari klan Piao Miao. Saya harap terlepas dari apakah ada kutukan guntur 9 segel di sini atau tidak, saya harap Anda semua bisa berakal sehat. Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang sudah gelisah. Menjadi semakin gelisah. Lan Churou memandang ke arah Ying Jinhuan dengan dingin, dan segera menjawab, setiap kesempatan datang dan semua orang memperjuangkannya berdasarkan kemampuan mereka. Tidak ada yang namanya tidak masuk akal. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan kutukan guntur 9 segel akan mengerti. Begitu dia selesai berbicara, Lan Churou membuat segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, aliran udara di sekitarnya menjadi sangat tidak teratur. Teknik pengendalian angin. Ups. Kemudian, sosok Lan Churou tiba-tiba terbang. Dengan bantuan angin kencang, dia melompat langsung ke ketinggian lebih dari 200 meter. Xiao Nunu, yang berdiri di samping Ying Jinhuan, tampak sedikit terkejut. Kontrol angin adalah keterampilan terbang. Keterampilan seperti ini sangat jarang ditemukan. Hanya sedikit orang yang menguasai keterampilan ini di klan Piao Miao. Dalam beberapa detik, Lan Churou telah tiba di depan badan Raja Iblis. Dia memegang alu Zige yang menembus jantung Raja Iblis di udara. Dengan sejumlah besar kekuatan spiritual yang disuntikkan ke dalamnya, sebuah dengung suara terdengar. Energi psikis khusus dilepaskan dari Zige Pesel. Pada saat berikutnya, garis rahasia kuno satu demi satu menutupi badan Shigechu, dan pada saat yang sama, bintik-bintik karat pada tongkatnya diaktifkan dan menyala seperti garis magma. Hah! Melihat pemandangan di depan mereka, mata semua orang menunjukkan kewaspadaan. Benar saja, Shigechu masih mengandung energi yang sangat besar, tapi saya tidak tahu apakah itu benar-benar mengandung rahasia kutukan guntur 9 segel. Kata cendekiawan Jin Xiangli. Begitu dia selesai berbicara, seluruh badan Shigechu meleduk menjadi cahaya cemerlang. Bang! Terdengar suara keras, dan sepasang sayap guntur yang menyilaukan menyebar di kedua sisi Shigechu, dan di depan Lan Churou, lingkaran sihir yang rumit dan indah tiba-tiba muncul. Lingkaran sihir itu seperti aroda guntur dan kilat yang berputar, dan setiap rahasia rune di atasnya bergoyang dengan keindahan yang indah. Lan Churou mengerutkan kening, matanya tertuju pada tanda yang menyala di Zigepei. Dia sepertinya melihat sepotong teks jimat, dan setiap font terdiri dari kombinasi guntur dan kilat. Tepat ketika Lan Churou hendak menerima teks pada jimat guntur, beberapa kekuatan guntur yang sangat manik bergegas menuju Lan Churou bersama staf Shigechu. Tiba-tiba, guntur itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Wajah cantiknya berubah. Lengannya bergetar, dan langsung terlempar oleh kekuatan dalam diri Zigepei. Sepupu. Lan San meraung gugup di peron kota di bawah. Saya melihat Lan Churou menggunakan teknik pengendalian angin dan kembali ke tanah dikelilingi oleh angin puyuh, tapi wajahnya terlihat sedikit jelek. Bagaimana? Cendekiawan Jin Xiangli bertanya, apakah ada rahasia kutukan guntur 9 segel di Zigepei? Lan Churou berkata dengan marah, tidakkah kamu tahu jika kamu naik dan mencobanya sendiri? Ini, Jin Xiangli mengusap hidungnya. Aku agak takut mati, jadi aku tidak berani mencobanya gegabah. Sekarang melihat penampilanmu, aku semakin panik. Jangan datang jika kamu takut mati. Dia berkata dengan dingin. Jin Xiangli mengangkat bahu, dan berkata kepada Meng Tao, kakak senior Meng Tao, silakan pergi dulu.
Meng Tao tidak sopan, dia melompat keluar dan memanjat istana di belakang Raja Iblis. Meskipun Meng Tao aku tidak tahu kontrol angin, gerakannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia sampai ke badan Raja Iblis, lalu melompat ke udara dan meraih Alu Zige dengan erat. Pada saat ini, energi spiritual dari Alu Zige belum hilang, dan ketika Meng Tao menangkapnya. Ketika dia tinggal, kekuatan spiritual yang meleduk bahkan lebih besar. Cici. Cahaya guntur yang cemerlang bersinar terang, dan lingkaran guntur yang berputar berkecepatan tinggi terus menyebar. Meng Tao tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan yang mengerikan, wajah Meng Tao berubah sedikit, tanpa sadar dia melepaskan lengannya, ketika dia terjatuh, Meng Tao mengangkat tangannya dan melemparkan rantai besi gelap untuk membungkus tongkat Gecu. Sementara rantai besi melilit Gecu dengan erat, Meng Tao melemparkan ujung rantai lainnya ke loteng di bawah. Bang! Rantai besi itu langsung menembus dinding loteng, lalu melilit pilar istana berwarna merah terang. Meng Tao meluncur ke tanah di sepanjang rantai besi, dan mencoba mengeluarkan Alu Zige dari badan Raja Iblis. Hei, kakak senior Meng Tao, kamu bermain terlalu besar, jangan main-main. Jin Xiangli menghentikannya. Dengan cepat, kamu sendiri yang mengatakannya, kamu harus diukur. Berkata dengan suara yang dalam, properti, yang saya katakan tidak termasuk saya. Jin Xiangli terdiam. Ternyata properti yang dimaksud pihak lain hanya untuk mengejutkan orang lain. Baru saja, Jin Xiangli benar-benar tidak mendengar maksud pihak lain. Sebelum ada yang bisa bereaksi, lengan Meng Tao meleduk dengan kekuatan besar. Dia meraih rantai besi itu erat-erat dan menyeret Alu Zige keluar. Ci! Alu Zige yang menembus jantung Raja Iblis jelas bergerak setengah meter keluar, dan badan Raja Iblis juga bergetar. Kekuatan ini sangat dahsyat. Jin Xiangli terus menggelengkan kepalanya, sungguh membuat iri. Cici. Zigecu terus melepaskan petir yang cemerlang, dan tongkatnya bergerak keluar sepotong demi sepotong. Pada saat ini, kabut iblis misterius memenuhi sekeliling, dan banyak iblis jahat di istana Zhaotian berkumpul menuju sisi ini. Sejumlah besar monster ganas datang. Xiao Nunu berkata pada Jin Huan dengan suara yang dalam. Ying Jin Huan mengangkat matanya yang indah dengan ringan dan berkata, itu normal. Iblis jahat di istana Zhaotian telah menyerap banyak energi iblis dari Raja Iblis ini. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan orang luar melakukan apapun yang mereka inginkan di sini. Jie. Tak lama kemudian, bayangan binatang buas yang ganas dan ganas menyebar ke seluruh penjuru, menyerbu ke arah sini. Orang-orang dari klan Piao Miao dengan cepat bertarung dengan monster ganas itu. Wow! Kemudian, seekor binatang menyeringai berbentuk citah tetapi dengan gigi tajam berbentuk pedang bergegas masuk ke dalam istana. Hah! Jin Xiangli mengangkat tangannya dan melambaikan kipas lipat tanpa berkata apa-apa. Fiuh! Seberkas cahaya putih terbang keluar dari kipas lipatnya. Sinar cahaya itu seperti anak panah yang menusuk hati, menembus langsung ke jantung monster ganas itu. Segera setelah itu, dua bayangan binatang buas bergegas ke belakang Xiao Nunu dan Ying Jin Huan. Ying Jin Huan melirik ke samping dan berkata, bantu aku memblokir mereka. Ya, Xiao Nunu tidak ragu-ragu, dia mengangkat tangannya untuk memanggil pedang ajaib jiwa bintang gelap. Hoa! Xiao Nunu melangkah maju untuk membunuh, menebas secara diagonal dengan pedangnya. Cahaya pedang hijau tua itu seperti seberkas cahaya yang menembus kertas, dan kedua bayangan binatang itu dengan cepat hancur di udara. Tepat setelah membunuh dua dari mereka, 5 atau 6 monster ganas datang. Mata mereka bersinar dengan cahaya merah. Aum! Xiao Nunu memblokir jalan dengan pedangnya. Masing-masing pedang lebih kuat dari yang lain, dan setiap pedang lebih cepat dari yang lain. Di belakang Ying Jin Huan, hanya bayangan cahaya pedang yang terlihat, dan dari binatang itu menari. Meskipun serangan monster ganas itu sangat ganas, sulit untuk mengatasi pedang Xiao Nunu. Sejumlah besar monster jahat dengan cepat mengepung kota istana. Lan Churou, Lan San, Cheng Leng dan lainnya juga bergabung dalam pertempuran satu demi satu. Yuan Lixue masih berdiri dengan bangga di atap gedung istana. Dia memiliki temperamen dingin dan dengan tenang melihat ke arah Alu Zige yang ditarik keluar dari dada Raja Iblis. Wow, Jie! Lebih dari selusin monster ganas melompat ke atap, dan mereka berlari merajalela menuju Yuan Lixue. Suas-huas-hua!
Monster ganas itu sangat cepat. Beberapa dari mereka melompat, beberapa melompat keluar dari tanah, dan beberapa mengelilingi balok dalam sekejap mata. Tetapi ketika iblis ganas di depan berjarak kurang dari setengah meter dari Yuan Lixue membuka matanya, dan kemudian hembusan udara es mengalir keluar. Wow! Suara misterius itu terdengar seperti embun beku yang menderu, dengan Yuan Lixue sebagai pusatnya, sekelompok pusaran es bermekaran seperti bunga teratai. Dalam sekejap, selusin monster ganas yang bergegas menuju Yuan Lixue benar-benar memadat menjadi es. Gambaran luar biasa muncul dalam sekejap. Banyak monster jahat yang dibekukan menjadi patung es saat bergerak. Cahaya dingin muncul dari sudut mata Yuan Lixue, dan bibir merahnya sedikit terbuka. Mundur. Bang bang bang. Tiba-tiba, semua patung es meleduk menjadi pecahan kristal es yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bagian indah, dan setiap bagian berbahaya. Dengan perlawanan semua orang, Meng Tao juga mengulur waktu. Dia dengan erat meraih rantai besi di tangannya, dan pada saat yang sama, api merah mengelilinginya. Semangat juang yang kuat. Meng Tao meraung dengan dingin, dan api merah mengelilinginya seperti naga dan ular piton, dan segera mengembun menjadi sosok ilusi setinggi lebih dari 10 meter di belakangnya. Sosok ini mengenakan baju besi berat dan helm kuno, dan matanya menyala seperti lilin. Inilah yang dapat dilakukan oleh kekuatan magis Meng Tao, memanggil roh perang. Semangat juang yang kuat mengulurkan tangannya dan mengikuti Meng Tao untuk memegang rantai di depannya. Tiba-tiba, rantai yang menghubungkan Zigechu menjadi sangat kencang. Bangun! Mata Meng Tao seperti mata binatang buas, menunjukkan kekuatan besar dan meleduk dengan kekuatan yang menakjubkan. Zigechu segera keluar dari mayat Raja Iblis. Cahaya guntur yang menyilaukan meleduk, dan Zigechu jatuh dari langit seperti pilar batu. Selama pergerakan, ukuran Zige Pesel dengan cepat menyusut. Segera berubah dari panjang lebih dari 20 meter menjadi tongkat yang panjangnya 2 atau 3 meter. Aku ingin tahu apakah ada kutukan guntur 9 segel di dalamnya. Ambil saja dan kamu akan tahu. Meng Tao bergegas keluar dan langsung menuju ke Zigechu yang mendarat di tanah. Bang! Alu Zige menghantam tanah dengan keras, dan ribuan guntur meleduk. Guntur dan kilat seperti naga dan ular melesat, dan tanah dipenuhi retakan. Tapi saat Meng Tao meraih Zigechu, dua kekuatan lainnya mengikuti dan meledukkan bumi. Hati semua orang di sekitarnya menegang, dan mereka melihat bahwa selain Meng Tao, ada dua orang lain yang juga mengambil Alu Zige. Salah satunya adalah Yuan Lixue, dan yang lainnya sebenarnya adalah Ying Jinhuan. Aku juga ingin tahu apakah ada rahasia kutukan guntur 9 segel di dalamnya, jadi kamu bisa menikmatinya sendiri. Kata Yuan Lixue ringan. Meng Tao mencibir, Yuan Lixue, kamu telah dinominasikan sebagai murid sejati, apakah kamu masih ingin merebut benda ini dariku? Yuan Lixue dengan tenang menjawab, saya bukan satu-satunya yang dinominasikan sebagai seorang murid sejati, orang-orang harus memanfaatkan kesempatan yang pantas mereka dapatkan. Cici. Di bawah perampokan ketiga orang itu, Zigechu sekali lagi memancarkan gelombang energi spiritual yang sangat menakjubkan. Saya melihat badan tongkatnya menjadi sangat terang, dan cahaya listrik yang tajam memancar. Gemuruh. Dengan Zigechu sebagai titik pusatnya, formasi guntur tiba-tiba muncul di kaki mereka bertiga. Formasi guntur ini sangat padat, dan setiap tanda formasi mengandung energi agung. Ini seperti teratai guntur yang mekar secara bertahap, sangat indah. Namun, Alu Zige yang dipegang di tangan mereka bertiga berubah menjadi sinar petir. Kemudian, di langit di atas istana Zhaotian, angin dan guntur bergulung, dan bola guntur dan kilat dengan cepat terbentuk. Mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Bola guntur dan kilat menghadap Zigechu, dan pemandangan itu sangat berbahaya. Hati-hati, kekuatan terlarang di Zigechu telah terpicu. Jin Xiangli dari luar dengan cepat mengingatkan. Bagaimanapun, Alu Zige adalah harta karun Zhao Tiangong. Orang-orang Zhao Tiangong ingin mencegah benda ini jatuh ke tangan orang lain. Dalam 300 tahun terakhir, mereka pasti bukan satu-satunya yang menemukan tempat ini. Alasan utama mengapa orang-orang itu tidak dapat mengambil Zige Pesel pasti karena ada kekuatan penahan di dalam Zige Pesel. Selain itu, terlalu banyak iblis ganas di istana Zhaotian, sehingga sulit untuk masuk, apalagi pergi bersama Zigechu.
Bola petir menjadi semakin spektakuler, dan kekuatan yang dikumpulkannya menjadi semakin kuat. Formasi guntur tempat Yuan Lixue, Meng Tao, dan Ying Jinhuan berada menjadi lebih kuat dan mempesona. Mereka bertiga dapat dengan jelas merasakan badai berbahaya sedang berkumpul. Tiba-tiba, terdengar suara dentang yang keras, dan bola petir di langit tiba-tiba jatuh. Selama gerakan, ia berubah langsung dari bentuk bola menjadi naga petir yang meluncur ke bawah, membungkuk dan menyerbu ke dalam Alu Sige. Yuan Lixue mengerutkan kening, dan dia berkata, "Mundur." Raut muka Meng Tao juga berubah, dan dia melepaskan Alu Sige, dan mundur ke utara dan selatan bersama Yuan Lixue. Saat berikutnya, teratai guntur bumi yang sangat mempesona bermekaran. Tanah runtuh, bebatuan beterbangan, dan ledukan energi tersebar ke segala arah seperti awan. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya membelah tanah, menyebabkan menara runtuh dan tembok menerobos kemanapun mereka pergi. Jin Xiangli, Lan Churou dan yang lainnya juga mundur. Tapi Xiao Nunu hanya bisa mengerutkan kening. Ketika Yuan Lixue dan Meng Tao sama-sama mundur, Ying Jinhuan tidak melepaskan Alu Sige. Cici. Debu dan asap memenuhi udara, aliran udara menari dengan liar, dan di tengah formasi guntur, di sana adalah tetesan darah merah. Itu menetes di antara jari-jari Ying Jinhuan. Ada juga darah yang mengalir dari sudut mulutnya, tapi tangannya masih memegang sige pesel yang seperti tongkat petir. Masih ada kejutan di wajah semua orang. Xiao Nunu sangat terkejut, bahkan dia tidak pernah menyangka bahwa Ying Jinhuan bisa begitu tangguh. "Penjabat kepala istana," kata Xiao Nunu dengan sungguh-sungguh. "Batuk, batuk." Ying Jinhuan batuk banyak darah. Terlihat jelas bahwa lukanya sangat serius. Dia menoleh ke arah Xiao Nunu dan berkata, "Bao, lindungi aku. Bisakah kamu melakukannya?" Sedikit kental. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan pisau ajaib di tangannya. Lalu dia mengangguk dengan penuh semangat. "Oke." Begitu dia selesai berbicara, serangkaian bayangan binatang buas bergegas menuju Ying Jinhuan. Xiao Nunu berbalik dan muncul di belakang Ying Jinhuan seperti hantu. Begitu pisau ajaib itu keluar, kepala monster ganas itu segera dipenggal. Kemudian, dua monster ganas lainnya bergegas dari kiri ke kanan. Xiao Nunu melemparkan pisau ajaibnya. Saat pisau ajaib itu menembus dada monster ganas di sebelah kanan, Xiao Nunu meleduk dengan kekuatan harimau dunia bawah, dan sebuah tinju yang ganas. Cahaya segera mengenai monster ganas di sebelah kiri. Iblis itu terbang puluhan meter jauhnya. Pada saat yang bersamaan, sige pesel di depan Ying Jinhuan terus bergoyang dengan guntur warna-warni dan bayangan petir, dan kemudian, banyak kata muncul di permukaan sige pesel. Kata-kata ini seperti kitab suci yang halus, membentuk aliran informasi yang mengalir ke alis Ying Jinhuan. Itu adalah rahasia kutukan guntur 9 segel. Seru Lan San di luar tempat tersebut. Pikiran semua orang tegang. Yuan Lixue, Lan Churou, Meng Tao, Jin Xiangli dan lainnya semuanya memusatkan perhatian pada Ying Jinhuan. Namun, sebelum semua orang bisa naik untuk merebutnya, tiba-tiba, aura iblis yang sangat menakutkan menyelimuti langit, dan badan Raja Iblis, yang telah dipaku di dinding istana selama 300 tahun dengan Alu Sige, membuka matanya. Pada saat ini, membuka mata raksasa berwarna merah darah itu. Aum! Raungan binatang ini membuat semua binatang gemetar, bumi berguncang, dan bahkan orang-orang dari klan Piao Miao merasa seperti mereka telah jatuh ke dalam gua es. Mata Jin Xiangli melebar, wajahnya menjadi pucat, dan dia berkata, "Raja Iblis, kamu belum mati." Suara serak, "Raja Iblis belum mati." Kata-kata cendekiawan Jin Xiangli segera membuat semua orang yang hadir merasa mati rasa. Bagaimana ini mungkin? Raja Iblis ini telah dipakukan sampai mati di sini oleh penguasa istana Zhao Tian 300 tahun yang lalu dengan sige pesel. Sige Chu. Pikiran semua orang tiba-tiba menegang, dan mata semua orang terfokus pada tongkat guntur yang ada di tangan Ying Jinhuan. Itu Sige Chu. Wajah Lan Churou berubah, dan dia berkata dengan gugup, Sige Chu yang asli hanya menyegel energi kehidupan Raja Iblis, tapi tidak benar-benar membunuhnya sepenuhnya. Sekarang, begitu Sige Pei keluar, rusak. Saudara Meng Tao, kamu dalam masalah sekarang. Jin Xiangli mengepalkan tangan dan mengepalkan kipas lipat di tangannya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Meng Tao berargumen,
Umur Raja Iblis hanya sekitar 300 tahun. Sudah 300 tahun sejak negara bagian Yuyuan dihancurkan. Mungkinkah Raja Iblis menyerang ketika dia masih seorang nak? Apakah mungkin pergi ke istana Zhaotian? Jin Xiangli berkata, apa yang kamu bicarakan hanyalah situasi normal. Ada juga kasus di mana Raja Iblis memiliki vitalitas yang kuat dan tidak mudah untuk membunuhnya. Apakah kalian masih bertengkar tentang ini sekarang? Yuan Lixue menatap yang lain dengan dingin. Apakah menurutmu kalian semua memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Raja Iblis? Ayo pergi. Cepat beritahu yang lain bahwa Raja Iblis telah dibangkitkan. Tanpa ragu sedikit pun, banyak murid tingkat pertama di kota kabur ke luar kota. Aum, suara kemarahan bergema di seluruh pegunungan dan sungai. Di istana Zhaotian, energi Iblis melonjak. Aku melihat Raja Iblis menatap kepala banteng besar yang perlahan berdiri, matanya menyemburkan api dan mulutnya mengeluarkan kabut. Ia menempelkan cakarnya ke istana megah di belakangnya, dan sebuah lubang besar segera dihancurkan melalui istana besar itu dengan cakarnya yang tajam. Mo, sekali lagi ia mengeluarkan suara halus yang mencapai langit. Raja Iblis berdiri tegak dan melihat retakan di bumi dan bangunan di sekitarnya runtuh satu demi satu. Monster ganas yang tak terhitung jumlahnya di istana Zhaotian menengadah ke langit dan meraung, sepertinya menyambut kembalinya raja. Yuan Lixue, Lan Churou, Meng Tao, Jin Xiangli dan lainnya segera pergi. Xiao Nunu memandang Raja Iblis yang telah mendapatkan kembali aura iblisnya dengan sangat ketakutan, dan kemudian berkata kepada Ying Jinhuan, ayo pergi. Tapi saat ini, Ying Jinhuan terluka parah, dan darah masih mengalir dari sudut badannya mulut. Xiao Nunu tidak ragu-ragu sama sekali, dia melangkah maju dan memeluk bahu halus Ying Jinhuan, lalu mengambil pedang ajaib jiwa bintang kegelapan, lalu melompat dan menghindar lebih dari 10 meter. Alu Zige di tangan Ying Jinhuan bersinar-bersinar cerah, pola guntur di atasnya diubah menjadi kata-kata misterius dan menyatu menjadi alis Ying Jinhuan. Mo, Raja Iblis di belakangnya segera melihat Xiao Nunu yang kabur dengan Alu Zige, dan Ying Jinhuan menyambut mereka berdua. Ia telah dipaku di sini selama 300 tahun oleh Alu Zige. Kemarahannya langsung muncul, dan niat membunuhnya langsung diledukkan. Bang, bang, bang. Raja Iblis menginjak-injak tanah, tangannya dia melangkah di gedung dan menginjak Xiao Nunu, Ying Jinhuan. Xiao Nunu melirik dari sudut matanya, dan segera menggunakan langkah bayangan hantu. Dengan suara desir, bayangan tertinggal di tempat, dan badan utama melintas ke sisi lain dengan kegembiraan Ying Jin. Raja Iblis menginjak bayangan Xiao Nunu, dan sebuah lubang besar tiba-tiba tenggelam ke dalam tanah di bawahnya. Xiao Nunu hampir berkeringat dingin. Penjabat kepala istana, bisakah kamu turun dan lari sendiri? Xiao Nunu bertanya. Ying Jinhuan menjawab dengan lemah, kamu bisa menurunkanku dan pergi sendiri. Xiao Nunu menjawab, jika aku meninggalkanmu, kakak senior Lou Qing tidak akan bisa menjelaskan kepadaku. Nunu berbalik lagi. Berbalik dan membawa Ying Jinhuan ke tempat lain. Pada saat berikutnya, lengan Raja Iblis menyapu, dan menara kota hancur, loteng diratakan, dan tempat yang ditutupi oleh kekuatan menjadi reruntuhan. Raja Iblis ini telah diam selama 300 tahun, dan kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Jika kamu kabur sendiri, kamu masih memiliki kesempatan untuk pergi. Xiao Nunu melirik ke belakangnya lagi, terlihat bahwa Raja Iblis ini terlalu tua untuk lari. Xiao Nunu tahu betul betapa menakutkannya Raja Iblis di masa jayanya. Jika berada dalam kondisi terkuat, tidak ada seorang pun di klan Piao Miao yang bisa kabur. Seolah mendengar ejekan Xiao Nunu dan Ying Jinhuan, Raja Iblis di belakangnya mengeluarkan arogansi merah yang lebih kuat. Kemudian, ia membuka mulutnya yang seperti jurang. Mo, segera, kabut iblis tebal menyembur keluar dari mulutnya. Kabut iblis itu seperti naga abu-abu, bergegas menuju punggung Xiao Nunu dan Ying Jinhuan. Tidak bagus. Xiao Nunu terkejut. Bang! Begitu dia selesai berbicara, kabut iblis yang mengancam meleduk di belakang mereka berdua. Kabut iblis meleduk seperti awan, dan energi mengerikan menyapu segala arah. Keduanya jatuh satu demi satu seolah-olah terkena gelombang. Untungnya bagi Xiao Nunu, dia membawa badan perunggu kuno, jadi traumanya tidak menjadi masalah besar. Kondisi Ying Jinhuan memburuk, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Aum! Segera setelah itu,
Kabut iblis yang keluar dari mulut Raja Iblis mulai mengalir kembali, dan kabut iblis juga menyapu Xiao Nunu dan Ying Jinhuan ke dalam. Bukan begitu. Sebelum dia bisa melangkah maju untuk membantu Ying Jinhuan berdiri, kabut iblis menyegel langit dan bumi, menyegel keduanya seperti bola ajaib besar. Dalam sekejap, mulut Raja Iblis meleduk dengan kekuatan melahap yang sangat kuat, dan Xiao Nunu dan Ying Jinhuan segera dibungkus dalam perut Raja Iblis dan disapu ke dalam perut Raja Iblis. Detik berikutnya, nyala api seperti magma melonjak, dan Xiao Nunu serta Ying Jinhuan sepertinya telah jatuh ke dalam tungku besar. Di luar kota istana kuno, raut muka Jin Xiangli tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan sedikit gemetar, Raja Iblis menelan Ying Jinhuan dan pria dari Aula Nirvana. Lan Churou, Lan San, Cheng Leng dan yang lainnya diam-diam mengutuk bahwa mereka berdua pantas mendapatkannya, tetapi juga merasakan rasa takut. 300 tahun kemudian, meskipun kekuatan Raja Iblis jauh lebih kecil dari sebelumnya, dia tetaplah Raja Iblis. Ketakutan setiap orang terhadap hal itu tidak akan berkurang banyak. Badan besar Raja Iblis menyebabkan keributan yang hebat, dan sekelompok binatang iblis ganas yang bercokol di istana Zhaotian melepaskan darah mengerikan mereka. Sejumlah besar monster ganas mulai bergerak di kedua sisi kaki Raja Iblis, memburu murid-murid klan Piao Miao. Apa yang terjadi? Pada saat ini, saat mereka bersiap untuk mencari Xiao Nunu, kelompok Aula Nirvana Ying Jinhuan juga dikejutkan oleh keributan yang tiba-tiba. Lou Qing, Chang Qing, Lan Meng, Guan Xiang dan yang lainnya saling memandang, dan mereka semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Sebelum semua orang mengetahui apa yang sedang terjadi, banyak murid klan Piao Miao terlihat berlari menyelamatkan diri. Di belakang mereka, gerombolan monster ganas dan binatang buas yang marah menyerbu ke arah mereka seperti gelombang hitam. Tidak, bajigur. Kelompok istana Nirvana dengan cepat mengeluarkan senjata mereka dan membela diri. Iblis ganas itu menukik di depan kami, dan huru-hara yang sengit tidak bisa dihindari. Sekarang, di puncak kuno di luar istana Zhaotian, beberapa tokoh muda melihat kekacauan dan ratapan di istana Zhaotian dari kejauhan. Jika kamu berani menyentuh murid klan Tiangu kami, inilah nasib klan Piao Miao. Di sebelahnya ada seorang pria muda berkulit putih. Kedua orang ini adalah murid klan Tiangu, Liu Dai dan Han Ying, yang sebelumnya bersaing dengan Su Yuans, Liu Suang dan lainnya di klan Hengshan dan untuk Tian Yuan dan kelas atas. Namun, di depan tim ada seorang pria tampan dengan jubah indah. Pria itu memiliki aura bangsawan, dan dia sedang bermain dengan hydrangea di tangannya. Hydrangea hanya bisa dipegang di tangan, dan hydrangea memiliki pola indah yang terlukis di atasnya. Nama pria ini adalah Mu Yang. Dia adalah salah satu Master Gu paling menonjol di antara generasi muda klan Tiangu. Dia juga memiliki identitas lain, yaitu murid langsung dari sesepuh agung klan Tiangu. Siapa yang melukai Tang Ziliu? Mu Yang bertanya dengan tenang sambil memegang hydrangea di tangannya. Beberapa orang di belakang saling memandang. Salah satu dari mereka berkata, kakak senior Mu Yang, orang yang melukai kakak senior Tang adalah Ying Jinhuan dari Istana Nirvana. Istana Nirvana. Senyuman mencemooh muncul di wajah Mu Yang. Jelas, semua orang secara tidak sadar akan mengejek Istana Nirvana dari malu klan Piao Miao. Liu Dai melangkah maju dan bertanya, kakak senior Mu Yang, apakah Anda membutuhkan kami untuk pergi dan menangkap Ying Jinhuan secara langsung? Mu Yang menjawab dengan ringan, jangan khawatir, Yin Kors Gu baru saja berpengaruh pada Iblis Raja. Korbannya hampir sampai, silakan saja. Setelah mendengar kata-kata Yin Zigu, raut muka orang-orang di belakangnya tidak bisa tidak berubah. Mereka memandang Mu Yang dengan sedikit ketakutan. Yin Kors Gu adalah salah satu serangga Gu yang paling menakutkan di klan Tian Gu. Ia menempati tempat di antara 10 serangga Gu. Gu ini cukup sulit untuk dimurnikan, dan prosesnya sangat rumit. Hal yang paling kuat tentang Yin Kors Gu, yaitu mampu mengendalikan mayat. Baik, itu manusia atau monster jahat. Mereka dapat dibangkitkan untuk sementara dengan menggunakan Yin Kors Gu. Kebangkitan orang Matei bergantung pada seberapa kuat Yin Kors Gu itu. Orang-orang dari klan Piao Miao ini benar-benar bodoh. Liu Dai berkata sambil tersenyum bangga, mereka tidak pernah menyangka bahwa alasan mengapa Raja Iblis bisa berdiri lagi sebenarnya karena dia dibunuh oleh kakak senior Mu Yang.
Yin Korsgu, terkendali. Itu benar. Han Ying juga menggema, bahkan makhluk sekuat Raja Iblis hanyalah alat yang digunakan oleh kakak seniormu yang untuk membunuh orang. Mendengarkan sanjungan orang-orang di belakangnya, senyuman menggoda muncul di wajah Mu Yang. Dia menjelaskan, sebenarnya Raja Iblis memang belum mati. Hah, beberapa orang di klan Tiangu terkejut. Mu Yang berkata, fakta bahwa badan Raja Iblis tidak membusuk selama 300 tahun menunjukkan bahwa ia masih mengandung banyak energi spiritual. Dan saya juga dapat merasakan pengaruhnya terhadapnya. Perlawanan dari Yin Korsgu. Apakah ini baik atau buruk? Li Rudai bertanya. Mu Yang tersenyum dan berkata, tentu saja itu hal yang baik. Ketika Yin Korsgu, yang saya lepaskan sepenuhnya mengendalikan badan Raja Iblis, dan kemudian menyerap semua energi spiritual yang tersisa di badannya, Yin Mayatgu, lalu aku benar-benar bisa menyatu dengan badan fisik Raja Iblis. Ketika saatnya tiba, aku bisa mengendalikan Raja Iblis ini secara permanen. Kontrol permanen. Mendengar 4 kata ini, Han Ying, Li Rudai dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Jika itu masalahnya, bukankah Mu Yang memiliki preman setia setingkat Raja Iblis? Mu Yang ini benar-benar murid dari Tetua Agung. Mu Yang juga mencibir secara diam-diam, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah menyempurnakan Yin Korsgu ini selama 10 tahun. Setelah hari ini, saya, Mu Yang, akan menetapkan otoritas saya di depan klan Piao Miao. Saya akan memberitahu mereka tempat yang benar-benar menakutkan dari klan Tiangu. Suara serak. Terjadi kekacauan di dalam dan di luar istana Zhao Tian. Raja Iblis, yang telah mati selama 300 tahun, telah bangkit kembali seperti gunung yang bergerak, menginjak-injak segala yang dilaluinya. Ah, itu Raja Iblis. Lari, lari. Tolong, tolong. Raja Iblis terus memuntahkan kabut iblis yang tebal tidak bisa kabur tepat waktu. Para murid klan Piao Miao tiba-tiba tersesat. Mereka dicabik-cabik oleh kelompok iblis ganas, atau diinjak-injak oleh kaki besar Raja Iblis. Beberapa di antaranya langsung dilemparkan ke dalam mulut oleh Raja Iblis dan dia membuka mulutnya untuk menelannya. Mo, raungan Raja Iblis bergema tanpa henti di area istana Zhao Tian yang luas. Sekarang, di dalam perut Raja Iblis, Xiao Nunu dan Ying Jinhuan sepertinya telah jatuh ke dalam tungku magma. Di segala arah, ada nyala api dan kabut iblis abu-abu gelap. Di atas kepala kedua orang itu, orang-orang terus-menerus ditelan oleh Raja Iblis. Murid klan Piao Miao yang tertelan langsung digulung menjadi bola oleh api iblis di perut Raja Iblis, dan kemudian berubah menjadi genangan kabut darah di tengah raungan. Raut muka Xiao Nunu berubah lagi dan lagi. Dia senang dengan Ying Jin di sampingnya dan berkata, sepertinya Raja Iblis ini suka memakan orang, dan itu bukan api, tapi cairan lambung Raja Iblis. Ketika Xiao Nunu ditelan oleh Raja Iblis saat dia masuk, dia melepaskan armor perunggu. Pada saat ini, badan Xiao Nunu ditutupi dengan baju besi perunggu. Meskipun cairan lambung Raja Iblis sangat menakutkan, ia tidak akan mampu memurnikan Xiao Nunu untuk sementara waktu. Ying Jinhuan juga memiliki baju besi di badannya. Baju besi ini seperti pakaian jangkrik tipis, menghalangi api iblis dan kabut iblis di sekitarnya untuk menyerang. Namun, baik Xiao Nunu maupun Ying Jinhuan tidak dapat bertahan lama. Kita harus mencari jalan keluar, kata Ying Jinhuan. Kemudian, dia memegang aluzi G di satu tangan dan memanggil pedang giok hitam petir ungu di tangan lainnya. Cici. Ying Jinhuan menyentuh kelima jarinya, dan bilah pedang giok hitam memancarkan jejak cahaya listrik. Segera, dia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya, dan energi pedang ungu menebas ke depan. Bang! Energi pedang ini sepertinya menghantam dinding besi tanpa efek apapun. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, aku baru saja mencobanya. Dinding perut Raja Iblis sangat kuat. Dengan kondisimu saat ini, mungkin sulit untuk melukainya. Ying Jinhuan terluka parah bahkan pada puncaknya. Setengah dari kekuatan tempur tidak dapat digunakan. Jadi Xiao Nunu juga mengerti bahwa harapan terbesar hanya bisa diberikan pada dirinya sendiri. Ying Jinhuan tidak berbicara, karena lukanya kambuh lagi, wajahnya menjadi pucat, dan ada sedikit permintaan maaf di matanya. Xiao Nunu menjawab, kamu tidak perlu melihatku seperti itu. Siapa sangka Raja Iblis yang telah mati selama 300 tahun bisa dibangkitkan.
Melihat semuanya, sebenarnya tidak ada apa-apa hubungannya dengan Ying Jinhuan. Kalaupun ingin disalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan Meng Tao karena mencari kematian dan berhasil mengeluarkan Alu Si Ge dari badan Raja Iblis. Saat Xiao Nunu selesai berbicara, suara roh pagoda emas pancer terdengar di telinganya. Itu tidak dibangkitkan, tapi dikendalikan secara artifisial. Apa? Xiao Nunu terkejut. Dia berbalik dan diam-diam bertanya, dikontrol secara manual. Roh menara menegaskan, ya, salah satu ujungnya sudah mati selama 300 tahun, dan masih terpaku di jantungnya, bahkan jika energi iblis yang terkumpul di badannya belum hilang, mustahil baginya untuk bangun tanpa alasan. Saya baru saja memeriksanya, iblis itu ada kekuatan eksternal di dalam badan raja. Kekuatan macam apa itu? Cacing Gu. Setelah mendengar dua kata ini, wajah Xiao Nunu merinding, dan dia langsung teringat pada orang-orang dari klan Tiangu. Itu mereka. Xiao Nunu sedikit bingung. Sebelumnya, di tempat sebesar istana Zhao Tian, mengapa tidak ada orang dari klan Tiangu yang keluar? Ternyata mereka sudah lama sekali berada di sini dan bersembunyi di kegelapan. Di mana serangga Gu itu disembunyikan? Jika dibunuh, masalahnya akan teratasi, bukan? Taling berkata, kamu berpikir terlalu sederhana. Apa? Cacing Gu ada di otak Raja Iblis. Kamu sekarang berada di perut Raja Iblis. Bagaimana kamu bisa melupakannya? Bahkan jika kamu berhasil melupakannya, Gu Cacing biasanya ia memiliki kesadaran spiritual. Begitu ia merasakan bahaya mendekat, ia akan segera mengubah posisinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Taling, Xiao Nunu tiba-tiba merasa situasinya agak rumit. Dia berkata, jika saya menggunakan mutiara roh dari kekerasan, bisakah saya dengan paksa membuka perut Raja Iblis? Taling berkata, ada kemungkinan besar saya tidak bisa. Kekuatan fisik iblis ganas itu sudah kuat. Terlebih lagi, ini masih iblis. Wang, jadi kamu ingin aku menunggu kematian? Aku hanya memberitahumu tentang situasi saat ini. Tentu saja, aku hanya akan berbicara denganmu jika saya punya solusinya. Apakah kamu akan memintaku untuk meminjam kekuatan Ratu Iblis Malam Gelap lagi? Xiao Nunu bertanya. Faktanya, Xiao Nunu tidak terlalu panik sejak awal, dia masih memiliki pagoda emas pancer di badannya. Terakhir kali dia berada di kota pohon suci, Xiao Nunu menggunakan kekuatan Ratu Iblis Malam Gelap untuk membuka segel penguasa kota Yan Beishan lagi. Taling menjawab, beraninya kamu. Jika kamu kalah, konsekuensinya akan jauh lebih mengerikan daripada kebangkitan Raja Iblis. Xiao Nunu menjawab, aku juga khawatir, tapi bukankah tidak mungkin keluar? Sejujurnya, Xiao Nunu masih ketakutan dengan sorot mata Ratu Iblis Malam Gelap. Jika tidak perlu, dia tidak akan mau melangkah ke lantai 2 menara emas pancer lagi. Taling berkata, ini salah satu caranya. Oh, ada cara lain. Hati Xiao Nunu berbinar. Ya, tapi cara kedua juga sangat berbahaya, tapi jika berhasil diterapkan, akan membawa manfaat yang besar. Apa manfaatnya? Badan kuno perunggua ditingkatkan ke tahap selanjutnya. Hati Xiao Nunu sangat tersentuh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya, dan ada bekas api di matanya. Tapi saat dia bersemangat, Xiao Nunu dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Hanya karena Taling berkata bahayanya juga sangat tinggi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa cara kedua sangat sulit diterapkan. Xiao Nunu dengan sungguh-sungguh bertanya, metode apa yang kamu bicarakan? Roh menara berhenti sejenak, dan kemudian berkata, darah Raja Iblis. Pengerasan badan. 6 kata ini menghantam hati Xiao Nunu seperti pukulan yang berat. Xiao Nunu segera teringat saat dia melunakkan badannya dengan darah esensi dari 19.000 monster-monster yang kejam. Saat itu, Xiao Nunu merasa seperti terjebak dalam neraka api yang memurnikan. Dia memasukkan esensi dan darah 19.000 monster-monster ke dalam badannya, dan akhirnya menempanya menjadi badan perunggu kuno dan menjadi master nomor 1 di dalamnya. Lapisan teknik badan hegemon pancer. Kini, Taling mengusulkan pendekatan yang sama. Menempa badan dengan esensi dan darah Raja Iblis. Meski hanya satu monster-monster, sudah pasti tidak sebanding dengan kekuatan 19.000 monster-monster. Apakah kamu serius? Kata Xiao Nunu dengan serius. Ya, roh menara menegaskan, meskipun Raja Iblis telah mati selama 300 tahun,
esensi dan dare di badannya belum sepenuhnya hilang. Ada cukup banyak kekuatan di dalamnya. Jika Anda menggunakan esensi dan kekuatannya dare untuk meredam badan, kamu tidak hanya bisa bertarung mengenakan tempat ini juga dapat meningkatkan badan kuno perunggu lagi, tapi aku ingin mengingatkanmu. Kekuatan yang terkandung dalam dare esensi Raja Iblis pasti akan melebihi batas daya dukungmu. Prosesnya lebih sulit daripada pertama kali kamu menggunakan dare esensi dari 19.000 binatang iblis untuk meredam badanmu dan kedua kalinya kamu menggunakan api iblis emas ungu untuk melemahkan badanmu. Marahi badanmu. Jauh lebih tinggi. Suara serak. Kekuatan yang terkandung dalam dare esensi Raja Iblis pasti akan melebihi batas kemampuanmu. Ini lebih sulit daripada pertama kali kamu menggunakan dare esensi dari 19.000 binatang iblis untuk meredam badanmu dan kedua kalinya kamu menggunakan api iblis emas ungu untuk meredamnya. Badanmu akan ada banyak taling menggunakan kata pasti. Ini pasti akan melebihi batas daya dukung Xiao Nunu, yang berarti Xiao Nunu akan menghadapi bahaya besar dan kemungkinan gagal. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia berkata, karena itu pasti akan melebihi batas kemampuanku, bukankah kemungkinan kegagalanku cukup tinggi? Taling berkata, iya, kemungkinan kegagalan lebih dari 60%. Untuk menghadapi pernyataan ini begitu keluar, hati Xiao Nunu kembali menegang, yang berarti kemungkinan keberhasilannya hanya kurang dari 40%. Dua pilihan, letakkan di depan Xiao Nunu. Apakah itu meminjam kekuatan Ratu Iblis semalam lagi? Atau gunakan dare Raja Iblis untuk meredam badan. Sebagai perbandingan, cara pertama lebih sederhana dan langsung. Tapi begitu opsi kedua berhasil, itu pasti akan menjadi kemajuan besar bagi Xiao Nunu. Aku memilih yang kedua. Tanpa banyak waktu berpikir, Xiao Nunu memilih badan temperet dare esensi Raja Iblis. Padahal, menurut Xiao Nunu, kemungkinan 40% tidaklah terlalu rendah. Kesempatan ini patut untuk dicoba. Ada apa denganmu? Ying Jinhuan, yang berdiri di samping Xiao Nunu, mau tidak mau bertanya ketika dia melihat orang lain berdiri di sana tanpa bergerak. Xiao Nunu berbalik ke samping dan kembali menatap Ying Jinhuan. Dia berkata, saya ingin meminjam sesuatu dari Anda. Apa? Ying Jinhuan bingung. Xiao Nunu menunjuk ke tongkat guntur, yang berkedip dengan aliran cahaya jimat di tangan lawan dan berkata, Shigechu. Hah? Ying Jinhuan tertegun. Kamu ingin Shigechu? Memberikan penegasan, saya perlu meminjam kekuatan Shigechu untuk mengumpulkan esensi, darah, dan energi spiritual Raja Iblis. Kejutan di mata Ying Jinhuan menjadi semakin kuat. Apa yang ingin dilakukan pihak lain? Xiao Nunu menatap mata Ying Jinhuan yang melankolis dan indah dengan penuh kesungguhan. Sebenarnya, bukan karena Raja Iblis telah dibangkitkan, tapi dia dikendalikan oleh orang-orang dari klan Tiangu. Tidak cukup bagi kita untuk kabur begitu saja. Kita harus menghilangkan kendali Raja Iblis dari klan Tiangu. Mendengarkan apa yang dikatakan Xiao Nunu, mata Ying Jinhuan sedikit berbinar. Dia tidak tahu bagaimana Xiao Nunu mengetahui hal ini, tetapi sorot matanya memberi Ying Jinhuan rasa percaya. Dia bertanya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Sekarang, terjadi kekacauan di istana Zhaotian. Banyak murid klan Piao Miao jatuh ke dalam kesulitan. Raungan Raja Iblis membuat jiwanya bergetar. Binatang-binatang gelap mengelilinginya dari segala arah, dan pemandangannya sangat spektakuler. Sialah bagaimana ini bisa terjadi. Di sisi lain tim Lan Churou, Lan San dan Cheng Leng membunuh monster yang menyerang sambil bergegas keluar bersama Lan Churou. Sepupu, jumlah monster ganas bertambah. Lan San berkata dengan gelisah. Mata Lan Churou dipenuhi dengan cahaya dingin, dia membentuk segel dengan tangannya, menyilangkan jari, dan aliran udara angin puyuh yang kuat muncul dari luar badannya. Kontrol angin, angin menderu. Lan Churou mendorong ke depan dengan kedua tangannya, dan dalam sekejap, tornado setinggi 20 hingga 30 meter dan lebar 3 hingga 4 meter meleduk ke depan. Gemuruh. Dimanapun tornado melanda, semua monster ganas terbang menjauh, dan sekelompok monster yang menghalangi jalan di depan langsung membuka saluran keluar. Ayo pergi, kata Lan Churou dengan dingin. Lan San, Cheng Leng dan yang lainnya sangat gembira dan bergegas keluar dengan kecepatan tinggi. Tidak jauh dari situ, murid kelas 1 Jin Xiangli dan Meng Tao yang jenius juga membuat terobosan yang kuat.
Kakak senior Meng Tao, bisakah kamu membantuku? Agak sulit bagiku, seorang sarjana yang lemah. Kipas lipat terbang dari tangan Jin Xiangli. Desir, desir, desir. Kipas lipat itu berputar dan menari. Seperti pedang, membunuh lebih dari selusin monster ganas di sekitarnya di tempat. Ada hujan darah ke segala arah, tetapi ada terlalu banyak monster ganas. Meskipun Jin Xiangli memiliki kemampuan yang luar biasa, itu agak sulit untuk ditembus. Sebagai perbandingan, Meng Tao jauh lebih liar dan mendominasi. Kehancuran. Meng Tao meninju tanah. Tinju dengan kekuatan mengerikan meluncur ke permukaan, dan jurang lurus tiba-tiba terbuka di depannya. Sejumlah besar monster ganas terguncang ke langit. Di bawah bebatuan yang kacau, Meng Tao tak terhentikan. Dia meninju dan menendang monster ganas yang mendekat hingga berkeping-keping. Mata Meng Tao menyipit saat mendengar permohonan bantuan Jin Xiangli. Jangan berhenti berpura-pura. Bahkan wanita Lancuro itu bisa keluar dari pengepungan, bagaimana mungkin kamu masih tidak bisa kabur? Oh, aku benar-benar tidak bisa melakukan itu. Namun, sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi, bumi berguncang dengan hebat, dan sejumlah besar pohon matei di belakangnya terinjak-injak dan dihancurkan. Kemudian, energi iblis yang luar biasa datang seperti awan gelap, dan Raja Iblis itu seperti kejahatan kuno. Sesuatu yang keluar dari neraka, seluruh badannya. Itu memancarkan aura kehancuran. Raut muka Jin Xiangli berubah drastis. Apakah kamu datang begitu cepat? Mata Raja Iblis terbakar api, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola energi seperti kabut abu-abu. Ruang bergetar, dan bola energi membawa topan kabut iblis misterius dan terbang menuju Jin Xiangli dan Meng Tao. Keduanya dengan cepat menyingkir. Detik berikutnya, bola energi mendarat di antara mereka berdua. Terdengar suara keras, turbulensi terjadi, dan gelombang kejut abu-abu menyebar seperti awan. Saat lubang pembuangan terus membesar, keduanya terguncang oleh kekuatan yang kuat ini dan menjadi tidak stabil. Badan Jin Xiangli gemetar dan sudut mulutnya memerah. Meskipun Meng Tao tidak terluka, dilihat dari wajahnya yang suram, terlihat jelas bahwa dia sedang tidak enak badan. Sebelum mereka berdua sempat bereaksi, Raja Iblis meninju Meng Tao. Aliran udara yang dahsyat dan kuat berkumpul, dan tinju Raja Iblis seperti meteorit yang menekan, dengan rasa penindasan yang penuh. Kemarahan melonjak di mata Meng Tao, dan dia mengertakkan gigi. Mayat yang telah mati selama 300 tahun, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan takut padamu? Bang! Kekuatan spiritual meleduk, dan api merah melonjak ke seluruh badan Meng Tao. Nyala api melingkar seperti naga dan ular piton, dan segera mengembun di belakang Meng Tao menjadi sosok ilusi yang mengenakan baju besi dan helm, dengan mata seperti cahaya lilin. Sosok itu tingginya lebih dari 10 meter, dan seluruh badannya meleduk dengan semangat juang. Semangat pertarungan yang kuat. Meng Tao meraung keras dan menginjak tanah. Bang! Dengan tanah tenggelam setengah kaki, Meng Tao seperti binatang perang liar, meninju ke arah serangan Raja Iblis. Semangat juang yang kuat yang tingginya lebih dari 10 meter mengikuti dari belakang, dan gerakannya hampir sepenuhnya bertepatan dengan gerakan Meng Tao. Saat Meng Tao meninju, semangat juang yang kuat juga ikut menekan. Kekuatan melawan kekuatan, pukulan melawan pukulan. Kedua kekuatan itu bertabrakan di kehampaan, menyebabkan ledukan energi yang besar dan tak tertandingi. Detik berikutnya, kekuatan Meng Tao benar-benar runtuh, dan semangat juang yang kuat di belakangnya terkoyak. Mata Meng Tao membelalak. Bang! Kekuatan Raja Iblis menyerbu badannya, dan Meng Tao menghantam tanah di bawahnya seperti karung pasir. Debu menari-nari dengan liar, dan puing-puing menyebar seperti segerombolan ngengat. Badan Meng Tao meninggalkan jejak panjang di tanah sebelum dia bisa berhenti. Darah rembes dari mulutnya, dan postur arogannya segera terhalang. Tidak jauh dari situ, Jin Xiangli tercengang. Raja Iblis tangguh. Kakak senior Meng Tao, kamu akan menjadi terkenal. Tidak, kamu akan menjadi lebih terkenal dari sebelumnya. Meng Tao menjadi semakin marah. Sudah berapa lama dan kamu masih melontarkan komentar sarkastik? Jin Xiangli segera sadar, dia berkata, saudara senior Meng Tao, mohon maafkan saya karena tidak bisa menyelamatkanmu. Aku tidak memilikimu. Dengan badan yang kuat,
jika aku dipukul oleh Raja Iblis, aku akan hancur berantakan di tempat. Setelah mengatakan itu, Jin Xiangli ingin kabur sendirian. Meng Tao hampir memuntahkan beberapa suap darah lama lagi tanpa merasa marah. Dia tidak punya waktu untuk memarahi Jin Xiangli, dan aura iblis Raja Iblis bahkan lebih kuat. Pada saat kritis, arus dingin menyerbu. Yuan Lixue terlihat muncul entah dari mana. Dia seperti ratu es dan salju, naik ke ketinggian puluhan meter dikelilingi oleh pusaran es yang indah. Ice Palm. Energi spiritual dari badan es meleduk, dan Yuan Lixue menembakkan 3 pohon es secara berurutan. Ketiga telapak tangan ini terbang di udara menuju tempat atas, tengah dan bawah Raja Iblis. Tum, tum, tum. 3 telapak tangan jatuh satu demi satu, dan kekuatan es yang kuat meleduk. Badan besar Raja Monster itu tiba-tiba membeku di tempatnya, dan lapisan kristal es tebal menyebar ke seluruh badannya. Dalam sekejap mata, seluruh badan Raja Iblis dibekukan oleh es. Tapi tidak ada raut muka bahagia di wajah Yuan Lixue. Dia berkata kepada Jin Xiangli dan Meng Tao, meskipun kekuatan tempur Raja Iblis tidak lagi seperti dulu, kita tidak bisa mengatasinya. Segera pergi. Setelah mengatakan itu, Yuan Lixue berbalik dan keluar dari tempat itu. Zona perang. Jin Xiangli menggelengkan kepalanya dan berseru, luar biasa, aku kagum. Meng Tao mengertakkan gigi dan mengutuk, mengapa kamu tidak datang dan membantuku? Oke, dan kemudian dia membantunya berdiri. Dengan bantuan Yuan Lixue, keduanya dengan cepat menyelesaikan breakout. Di puncak kuno di luar istana Zhaotian. Kelompok klan Tiangu melihat pertempuran kacau di depan dari kejauhan. Mu yang dengan lembut memegang hydrangea di tangannya dan berkata dengan tenang, Yuan Lixue memang wanita yang aneh. Raut muka Han Ying dan Li Rudai di sampingnya juga berubah. Badan es Yuan Lixue adalah yang terkuat dalam sejarah keluarga Yuan. Kemungkinan besar dia akan menjadi generasi, badan suci, sebelum usia 30 tahun, seperti Feng Hanyu dari klan pedang Tiangang. Kata Han Ying. Li Rudai mendengus dingin. Dia memandang Mu Yang dan berkata, Yuan Lixue memang sangat berbakat, tapi apakah dia bisa kabur dari sini hari ini tergantung pada kakak senior kita, Mu Yang. Hahaha. Mu Yang Xiaoyou tertawa bangga dan berkata, Yuan Lixue sangat kuat, tapi tidak peduli seberapa kuatnya, bagaimana dia bisa lebih kuat dari Raja Iblis. Aku bisa merasakan bahwa Yin Course Gu telah menyerapnya. Raja Iblis dengan sepertiga kekuatan, Yin Course Gu dapat sepenuhnya terintegrasi dengan Raja Iblis paling lama dalam waktu setengah jam. Mu yang baru saja menyelesaikan kata-katanya. Raja Iblis di istana Zhaotian meletus menjadi kabut abu-abu energi iblis, dan seluruh es yang menutupi badannya hancur. Bang, bang, bang. Pecahan kristal es yang berterbangan di langit seperti pisau es yang indah, dan Raja Iblis sekali lagi melangkah keluar dengan kekuatan yang menakutkan dan berjalan menuju orang-orang dari klan Piao Miao. Astaga, ini dia lagi. Kuilit kepala Jin Xiangli terasa matei rasa. Mata Meng Tao juga dingin dan dingin. Yuan Lixue, Lan Churou, Lan San, Cheng Leng dan yang lainnya mau tidak mau mempercepat keberangkatan mereka. Beberapa orang di luar istana Zhaotian akhirnya melihat wajah Raja Iblis. Itu saja, mata seorang murid klan Piao Miao membelalak. Itu benar-benar Raja Iblis. Sungguh hantu. Ini lebih menakutkan daripada melihat hantu. Apa yang kamu lakukan berdiri diam? Kenapa kamu tidak segera lari? Saat ini, Lou King, Chang King dan anggota Aula Nirvana lainnya juga melihat Raja Iblis yang mirip gunung. Kabut abu-abu menyelimuti bagian belakang seperti awan gelap menutupi langit. Setiap kali Raja Iblis mengambil langkah, bumi bergetar. Di hadapan Raja Iblis ganas lainnya tidak berarti apa-apa. Di mana penjabat ketua istana dan adik laki-lakinya. Guan Xiang ketakutan dan di saat yang sama, dia bahkan lebih khawatir tentang situasi Ying Jinhuan dan Xiao Nunu. Namun, ini juga yang ingin diketahui orang lain di istana Nirwana. Ganas dan kuat, keagungan raja. Banyak murid klan Piao Miao yang terengah-engah di bawah penindasan. Apa itu? Mu Yuer dari istana Taihua juga datang ke sini bersama timnya. Bukankah itu orang-orang dari istana Nirwana? Seorang pemuda di tim berkata dengan santai. Aula Nirwana. Hati Mu Yue menegang, dan dia dengan cepat melihat ke sana. Hah, Xiao Nunu tidak ada di sini.
Mu Yuer melihat sekilas kelompok Lou Qing, Chang Qing, dan Lan Meng, tapi Xiao Nunu tidak ada di antara mereka. Mu Yuer telah mengundang Xiao Nunu untuk bergabung dengan timnya sebelumnya ketika tempat uji coba sarang iblis gua rahasia dibuka, tetapi Xiao Nunu mengatakan pada saat itu bahwa dia ingin bergabung dengan orang-orang dari Istana Nirvana. Sekarang semua orang di Nirvana Hall pada dasarnya ada di sana, kecuali Xiao Nunu. Apakah sesuatu akan terjadi? Mu Yuer bertanya dengan cemas. Dia dan Xiao Nunu pernah mengalami insiden kota pohon suci, dan mereka hampir tidak berteman. Di sana, di Aula Nirvana, semua orang terkejut. Tepat ketika Raja Iblis hendak tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Raja Iblis tiba-tiba terkejut, lalu dia melihat ke langit dan meraung. Aum! Diikuti sambaran petir yang terbang keluar dari badannya. Cici! Ribuan helai petir bagaikan naga bertanduk gembira, terjalin ke atas dan ke bawah, berkeliaran ke kiri dan ke kanan. Di puncak kuno di luar istana Zaotian, semua orang di klan Tiangu tercengang. Mereka hendak menyaksikan Raja Iblis melakukan pembunihan besar-besaran, tetapi mereka tidak menyangka Raja Iblis itu tiba-tiba berhenti. Kakak senior Mu Yang, apa yang terjadi? Li Rudai bertanya. Mu Yang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, seharusnya tidak. Semua orang bingung. Mu Yang merasakan status Yin Course Gu, dan segera menjawab, seseorang sedang merampas sisa kekuatan Raja Iblis di badannya. Di dalam perut Raja Iblis, tongkat guntur yang mempesona melayang di depan Xiao Nunu. ZGP meletus dengan guntur yang mencolok, dan tanda pada tongkatnya berkedip satu demi satu, dan berubah menjadi formasi guntur. Kekuatan guntur dan kilat yang meletus dari lingkaran sihir itu seperti jarum tajam, menembus dinding perut Raja Iblis dan meresap ke dalam tulang iblisnya. Xiao Nunu duduk di tengah lingkaran sihir, dengan gelombang kekuatan unik terpancar dari badannya. Apakah kamu siap? Tanya Taling. Xiao Nunu diam-diam menjawab, ayo. Begitu dia selesai berbicara, gumpalan darah merah mulai muncul dari tempat di badan Raja Iblis yang tertusuk guntur. Apakah ini? Ying Jinhuan tampak terkejut. Itu adalah darah Raja Iblis. Di bawah tatapannya, darah merah yang merembes dari dinding perut Raja Iblis terus berkumpul di atas kepala Xiao Nunu. 300 tahun kemudian, esensi darah di badan Raja Iblis belum sepenuhnya hilang. Pada saat ini, Xiao Nunu pertama-tama menggunakan kekuatan ZGP untuk menembus setiap bagian badan Raja Iblis, dan kemudian menggunakan kekuatan menara emas pancer untuk menyerap esensi dan darah Raja Iblis. Energi darah berkumpul dari semua arah bergabung satu sama lain, dan kemudian mengembun menjadi setetes darah binatang buas yang sangat murni. Suara serak. Perut Raja Iblis seperti tungku besar. Siapapun yang tertelan oleh Raja Iblis akan langsung terkorosi oleh kabut iblis abu-abu dan segera berubah menjadi genangan darah. Pada saat ini, Xiao Nunu juga memasuki momen yang sangat kritis. ZGP seperti tongkat petir, meleduk dengan kekuatan yang kuat, menembus dinding perut Raja Iblis dan menusuk tulang iblis Raja Iblis. Segera, ribuan energi darah berkumpul di atas kepala Xiao Nunu, itu mengembun menjadi setetes energi darah. Esensi darah Raja Iblis yang sangat jernih. Ini adalah wajah Ying Jinhuan menunjukkan keterkejutan. Apa yang ingin dilakukan pihak lain? Xiao Nunu duduk di depan Si Gechu. Dia memandang Ying Jinhuan dan hanya mengangguk ke arahnya. Sebelum Ying Jinhuan dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut, setetes darah esensi Raja Iblis, yang terbentuk dari perpotongan ribuan helai darah, jatuh secara vertikal ke arah alis Xiao Nunu seolah-olah ditarik oleh kekuatan misterius. Iblis itu darah raja menempa tulang, dengan keras penempaan jiwa. Formasi pemurnian badan diaktifkan. Bas! Dalam sekejap, dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, jejak jimat rahasia kuno dengan cepat menyala. Darah esensi Raja Iblis jatuh langsung ke alis Xiao Nunu, dan kemudian berubah menjadi gumpalan pola binatang abu-abu tua dan menyebar. Wow! Detik berikutnya, badan Xiao Nunu tiba-tiba terbakar oleh lautan api iblis yang membakar. Dikelilingi oleh api yang mendominasi, Xiao Nunu tampak berada di dalam kuali, dengan kekuatan dahsyat melonjak di badannya. Saat darah Raja Iblis memasuki badannya, Xiao Nunu merasa setiap potongan daging dan darah di badannya akan terkoyak, setiap pembuluh darah sepertinya pecah, dan bahkan setiap tulang pun terkoyak. Akan hancur.
Rasa sakit parah yang menyebar ke seluruh badannya bahkan lebih buruk daripada pertama kali dia melunakkan badannya dengan esensi dan darah dari 19.000 monster-monster yang kejam. Stabilkan pikiranmu dan aktifkan teknik badan hegemon pancer, jika tidak, badanmu akan meleduk dan mati. Suara serius Taling terdengar di telinga Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak ragu-ragu sama sekali, dan segera mengaktifkan teknik langit badan tuan, dan lampu hijau mengelilingi Xiao Nunu seperti sutra mengambang. Namun meski begitu, kekuatan kekerasan di badan Xiao Nunu menjadi semakin kacau. Bang! Seberkas cahaya abu-abu tiba menerobos badan Xiao Nunu, diikuti oleh cahaya kedua, ketiga, keempat. Bas! Desir! Mematahkan badan Xiao Nunu seperti pedang tajam yang ditembakkan satu demi satu. Pemandangan di depan matanya membuat Ying Jinhuan berkeringat dingin. Dia membuka mulutnya dan berkata, berhenti. Tanpa bantuan lingkaran sihir dan penyihir khusus, akan menjadi tindakan yang sangat berbahaya bagi siapapun untuk menghirup darah monster dan binatang ke dalam badan mereka sendiri. Memasukkan esensi dan darah Raja Iblis ke dalam badan bahkan lebih merusak diri sendiri. Tapi Xiao Nunu tidak menanggapi penghentian Ying Jinhuan, dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan seni badan hegemon pancer dan mencoba yang terbaik untuk menekan energi spiritual kekerasan dalam darah Raja Iblis. Roh menara mengatakan itu Raja Iblis kekuatan yang terkandung dalam darah Wang Jing pasti akan melebihi batas yang dimiliki Xiao Nunu. Meski begitu, Taling tetap mengusulkan cara ini kepada Xiao Nunu. Karena dalam proses Xiao Nunu melunakkan badannya dengan darah Raja Iblis, kekuatan badan perunggu kuno akan menjadi semakin kuat. Dengan kata lain, batas yang dapat dibawa oleh Xiao Nunu akan semakin tinggi. Selama Xiao Nunu terus meningkatkan toleransinya, dia bisa meraih kesuksesan seperti saat badan perunggu kuno berevolusi untuk pertama kalinya. Alasan mengapa roh menara berani melakukan ini adalah karena pertama kali Xiao Nunu menggunakan darah 19.000 monster-monster untuk meredam badannya, itu juga di luar jangkauan ketahanannya. Namun Xiao Nunu bertahan dengan kemauan yang kuat dan ketahanan yang kuat. Xiao Nunu merasakan kebencian di hatinya. Ada kemarahan di hati saya. Ada juga tekad untuk mengejar kekuatan pencaksilat. Semua hal dipertimbangkan, meskipun kemungkinan keberhasilannya kurang dari 40%, Xiao Nunu masih bersedia mencobanya. Namun, Xiao Nunu meremehkan kekuatan esensi darah Raja Iblis. Energi spiritual yang dikandungnya jauh lebih ganas daripada 19.000 monster-monster itu. Dalam waktu kurang dari 100 detik, kulit Xiao Nunu berubah menjadi merah tua, dan pola perunggu kuno yang tampak seperti garis magma muncul di badannya. Ying Jinhuan tanpa sadar melangkah maju, tetapi tidak sebelumnya. Saat Xiao Nunu berada di depannya, sebuah cahaya cemerlang sayap api biru meleduk. Anda harus mundur ke belakang dengan sepenuh hati. Mata Xiao Nunu menyala dengan api hijau, dan suara seperti lonceng keluar dari mulutnya. Jangan khawatirkan aku. Begitu dia selesai berbicara, api abu-abu semakin membesar, dan Xiao Nunu sepertinya dikelilingi oleh naga melingkar. Orang-orang dari klan Tiangu di luar istana Zhao Tian penuh dengan keraguan. Orang-orang dari klan Tiangu di luar istana Zhao Tian penuh dengan keraguan. Pada saat ini, Raja Iblis tampak membeku di tempatnya, dan kekuatan guntur dan kilat melintas di badannya. Pemandangan itu tampak lebih mengejutkan dan menakutkan. Kakak senior Mu Yang, apa yang terjadi? Liru Dai tidak bisa menahan diri untuk tidak terus bertanya. Mu Yang, yang berdiri di depan, memiliki mata yang tajam. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, terlalu naif jika ingin mengambil makanan dari mulut Yin Korsgu. Tangan, segel, melepaskan kekuatan sihir misterius. Ketika Mu Yang mengaktifkan kekuatan sihirnya, Yin Korsgu di dalam badan Raja Iblis mengambil tindakan. Di istana Zhao Tian, apa itu? Orang-orang di aula Nirvana yang lebih dekat dengan Raja Iblis penuh dengan keraguan. Lou King, Lan Meng, Chang Qing dan yang lainnya semuanya melihat ke samping. Saya melihat kepala Raja Iblis keluar, dan kelompok cahaya abu-abu keperakan bergerak cepat. Bola cahaya menembus ke bawah dari kepala Raja Iblis, dan kemudian bergegas menuju perut Raja Iblis. Di dalam perut Raja Iblis, Xiao Nunu seperti patung perunggu di dalam tungku.
Kekuatan esensi dan darah Raja Iblis mengalir ke seluruh badannya, seolah-olah hanya dengan sedikit sentuhan, itu akan meleduk seperti bintang, melepaskan kekuatan yang menakutkan seperti badai. Pada saat ini, cahaya abu-abu keperakan tiba-tiba turun dari atas. Hah! Ying Jinhuan mengerutkan kening, dan dia segera melihat ke atas Xiao Nunu, hanya untuk melihat bahwa cahaya itu sebenarnya adalah serangga Gu. Meskipun serangga Gu berukuran kecil, ia memancarkan aura mayat yang sangat menyeramkan. Kelihatannya sangat aneh, bagian depannya tampak seperti kutu, dan bagian belakangnya tampak seperti daun yang layu. Saat mendekati Xiao Nunu, tentakel setipis rambut muncul. Mayat Yin Gu. Wajah cantik Ying Jinhuan berubah. Benar saja, orang-orang dari klan Tiangu lah yang menyebabkan masalah. Pada awalnya, ketika Xiao Nunu mengatakan bahwa mayat Raja Iblis dikendalikan oleh orang-orang dari klan Tiangu, Ying Jinhuan tidak sepenuhnya mempercayainya. Sekarang dia telah menyaksikan kemunculan Yin Kors Gu, Ying Jinhuan tidak lagi mempercayainya keraguan. Melihat Yin Kors Gu hendak mendarat di topi roh surgawi Xiao Nunu, mata indah Ying Jinhuan bersinar dengan cahaya yang menusuk, dan dengan gerakan pergelangan tangannya yang cerah, dia mengeluarkan pedang giok hitam elektrik ungu di tangannya. Kuci. Pedang giok hitam elektrik ungu itu seperti kilat ungu, terbang di atas kepala Xiao Nunu dengan sikap merobek udara. Ujung pedang yang tajam menghantam Yin Kors Gu. Jie. Ditemani oleh raungan aneh yang tajam, pedang giok suan petir ungu langsung menjatuhkan Yin Kors Gu dan memakukannya ke dinding perut Raja Iblis. Jie. Ia memutar badan anehnya, dan tentakelnya terayun ke atas dan ke bawah, terlihat sangat aneh. Sebagai penjabat Master Istana Nirvana, Ying Jinhuan sangat menyadari kengerian Yin Kors Gu. Dia tidak ceroboh sama sekali. Tangan giok putihnya berubah menjadi teknik pedang, dan matanya bersinar dengan kilat ungu. Segel pedang guntur pertama, segel. Bibir merahnya terbuka sedikit, dan dia meraung dengan dingin, dan banyak bekas pedang muncul dari ujung pedang giok hitam. Tanda pedang menyebar dan membentuk formasi penyegelan. Cici. Guntur dan kilat ungu itu seperti jaring laba-laba, membatasi Yin Kors Gu dengan erat, dan raungan aneh yang dipancarkannya menjadi semakin tajam. Di luar, Mu yang dari klan Tiangu membuka matanya, dan raut mukanya menjadi lebih suram dari sebelumnya. Ada lebih dari satu orang di badan Raja Iblis. Melalui induksi yang dikirim kembali oleh Yin Kors Gu, Mu yang bisa merasakan dua aura berbeda di dalam. Saat ini, Yin Kors Gu sudah terkendali. Yin Kors Gu ini membutuhkan waktu 10 tahun untuk disempurnakan oleh Mu Yang, dan tidak boleh disia-siakan seperti ini. Segera, Mu Yang berkata kepada Han Ying, Li Rudai dan murid klan Tiangu lainnya di belakangnya, situasinya telah berubah. Kamu harus segera menemui Raja Iblis. Pergi ke Raja Iblis. Beberapa orang tertegun sejenak. Tapi kemudian aku memikirkannya, Raja Iblis dikendalikan oleh Yin Kors Gu dan bisa dibangkitkan. Jika Yin Kors Gu disingkirkan, itu akan tetap menjadi mayat yang sangat besar. Orang-orang yang mengendalikan Yin Kors Gu ada di sini, jadi apa yang kamu khawatirkan? Ayo pergi. Segera, semua orang dari klan Tiangu bergegas menuju istana Zhaotian. Matamu yang tajam, dan tangannya berubah menjadi segel kutukan lagi. Tidak mudah untuk menekan Yin Kors Gu-ku. Bas. Setelah mengatakan itu, gelombang kekuatan spiritual yang lebih kuat melonjak keluar dari badan, dan matanya berkedip-kedip. Di dalam perut Raja Iblis, Yin Kors Gu, yang dipaku di dinding perut Raja Iblis oleh pedang giok hitam petir ungu, berjuang dengan sangat keras. Raungannya sangat keras, dan pedang giok hitam elektrik ungu juga membuat ritme yang tidak nyaman, seolah-olah akan diterbangkan pada detik berikutnya. Ying Jinhuan juga tahu bahwa seseorang sedang mengendalikan Yin Kors Gu dalam kegelapan, jadi dia tentu saja tidak ingin membiarkannya berhasil. Sejak saat itu, pertarungan antara dia dan Mu yang dimulai di udara. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda menggunakan sesuatu yang kejam seperti Yin Kors Gu untuk menyakiti orang? Ying Jinhuan mengeluarkan jamu dan meminumnya. Setelah itu, energi spiritual yang kuat menyebar ke seluruh badannya, dan lukanya sedikit berkurang turun. Ying Jinhuan juga mengisi kembali banyak energi fisik. Ying Jinhuan menembakkan teknik pedang lainnya. Segel pedang Xian Lei, kehancuran. Dentang. Pedang giok hitam elektrik ungu meleduk menjadi energi pedang yang luar biasa di udara.
Energi pedang mengalir ke badan Yin Korsgu, seperti teratai pedang yang mekar. Wow! Yin Korsgu meraung lebih mengerikan dari sebelumnya, dan kemudian, bola energi spiritual yang menakutkan meleduk di badannya. Energi spiritual ini persis dengan kekuatan spiritual Raja Iblis yang telah diserapnya. Ying Jinhuan tidak mengetahui hal ini. Dia hanya berpikir bahwa seseorang menggunakan Yin Korsgu untuk mengendalikan kebangkitan Raja Iblis, tetapi dia tidak tahu bahwa Yin Korsgu juga telah menyerap kekuatan Iblis yang tersisa di badan Raja Iblis. Dalam sekejap, kekuatan Iblis yang diserap oleh Yin Korsgu tiba-tiba meleduk. Energi psikis yang menakutkan meleduk langsung di perut Raja Iblis. Ketika Yin Korsgu hancur, gelombang kejut yang kuat menyebar. Lokasi Xiao Nunu terpengaruh secara langsung. Ada ledukan lain yang sangat dahsyat. Kekuatan esensi dan darah Raja Iblis di badan Xiao Nunu sebanding dengan gunung berapi yang meletus. Kekuatan penghancur yang mengerikan menyapu ke segala arah, dan perut Raja Iblis yang seperti baja dinding langsung ditembus. Mata Ying Jinhuan membelalak dan dia terkejut. Kekuatan besar menghantam, dan armor mirip jangkrik di badannya hancur. Kekuatannya meleduk, memicu reaksi berantai. Aura kekerasan di badan Xiao Nunu menjadi semakin tak terkendali, api di luar badannya menyala dengan ganas, dan energi spiritual dari Raja Iblis terus menembus permukaan badan. Xiao Nunu tiba-tiba membuka matanya, dan dia segera berkata kepada Ying Jinhuan, "Menjauhlah dariku." Saat dia selesai berbicara, Xiao Nunu melompat dan menjauh dari Ying Jinhuan secepat mungkin. Saat berikutnya, api hijau di badan Xiao Nunu berubah menjadi emas gelap, dan bahkan baju besi perunggu yang menutupi badannya pun berubah warna. 9 pukulan berturut-turut. Xiao Nunu meraung keras, dan ke-9 pukulannya mengenai dinding perut Raja Iblis, yang sudah berlubang, sekali lagi menerima pukulan mengerikan dari kekuatan tersebut. Bang! Kabut darah meleduk, potongan daging beterbangan, dan lubang selebar 2 hingga 3 meter meleduk dari perut Raja Iblis. Di luar, ledukan keras seperti guntur bergema di seluruh istana Zhaotian. Hujan darah merah tiba-tiba keluar dari badan Raja Iblis. Kemudian, badannya tampak patah di tengah, dan jatuh ke tanah tanpa daya. Tanah bergetar, debu dan asap beterbangan, dan Raja Iblis jatuh tanpa peringatan apapun, seperti kebangkitannya yang tiba-tiba. Semua orang di Aula Nirvana yang paling dekat dengan posisi Raja Iblis tercengang. Apa yang terjadi? Lan Meng bertanya dengan suara yang dalam. Guan Xiang mengerutkan kening, "Yao, mengapa Raja Iblis mati lagi?" "Aku tidak tahu." Kehilangan kendali, Yin Korsgu, Raja Iblis kembali mati. Saat ini, di balik badan monster besar Raja Monster, 2 sosok benar-benar muncul. Ketika mereka melihat 2 orang itu, mata semua orang di Aula Nirvana tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar. Itu adalah penjabat kepala istana dan saudara muda Xiao Nunu, kata Chang Qing. Tanpa ragu-ragu, Lou Qing, Lan Meng dan yang lainnya segera memimpin tim dan bergegas mendekat. Tujuan kedatangan mereka ke sini adalah untuk menemukan mereka berdua, dan sekarang setelah mereka menemukan targetnya, mereka secara alami bersemangat. Lou Qing membuka jalan di depan, menggunakan tombak dingin besi hitam untuk membunuh semua monster jahat yang menghalangi jalan. Adik perempuan Ying, Lou Qing datang bersama sekelompok orang dari Nirvana Hall. Ying Jinhuan terluka, tetapi Xiao Nunu ditopang oleh Ying Jinhuan, dengan mata tertutup dan tidak sadarkan diri. "Ada apa, adik kecil?" Lan Meng bertanya dengan gugup. Begitu jari-jarinya menyentuh Xiao Nunu yang tidak sadarkan diri, dia segera menariknya kembali. Kenapa dia begitu panas? Lan Meng merasa Xiao Nunu hampir seperti kompor saat ini, begitu panas hingga jari-jarinya terluka. Ying Jinhuan menjawab, dia masih memiliki banyak esensi dan darah Raja Iblis yang tersisa di badannya. Apa? Esensi dan darah Raja Iblis? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki darah Raja Iblis di badannya? Ya, penjabat kepala istana, apa yang terjadi? Menghadapi pertanyaan dari semua orang di istana Nirvana, Ying Jinhuan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lagi pula, bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa Xiao Nunu bisa menahan energi spiritual yang kejam dalam darah Raja Iblis. Tepat setelah Yin Korsgu menghancurkan dirinya sendiri, kekuatan di badan Xiao Nunu juga meleduk. Pada saat kritis, Xiao Nunu meninju badan Raja Iblis dan langsung jatuh ke kondisi ini.
Jangan ragu untuk mengatakan lebih banyak. Hoa, hoa, hoa. Beberapa sosok muncul di depan mata semua orang. Orang yang datang tidak lain adalah Han Ying, Liu Dai dan orang lain dari klan Tiangu. Ying Jinhuan, itu kamu. Ketika mereka melihat Ying Jinhuan di sini, mata semua orang di klan Tiangu menunjukkan cahaya dingin dan menyeramkan. Ying Jinhuan berkata dengan suara yang dalam, bawa dia dan pergi dulu. Hati Lou Qing menegang, dan dia dengan cepat berkata, ayo pergi bersama. Ying Jinhuan berkata, aku bisa pergi, kamu pergi dulu. Baiklah. Orang-orang ini bukan satu-satunya di klan Tiangu, ada juga seseorang yang mengendalikan Yin Course Gu dari jarak jauh yang belum muncul. Begitu orang itu datang, semakin banyak orang, semakin banyak masalah yang akan timbul. Bagaimana lukemu? Kata Lan Meng. Pergi. Ying Jinhuan tidak ingin membuang waktu lagi. Dengan pemikiran di benaknya, pedang giok hitam petir ungu jatuh ke telapak tangannya. Semua orang di Aula Nirvana tidak berani mendengarkan kata-kata Ying Jinhuan. Guan Xiang segera mendatangi Xiao Nunu, aku akan menggendong adik laki-laki Kua. Begitu Guan Xiang meletakkan Xiao Nunu di punggungnya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang membakar di punggungnya api iblis, dan rasanya tidak nyaman meskipun dia menyentuhnya. Namun, Guan Xiang mengertakkan gigi dan tidak menyerah. Dia menahan rasa sakit di punggungnya, mengangkat Xiao Nunu dan pergi. Semua orang di Aula Nirvana segera dievakuasi. Ying Jinhuan memegang pedangnya untuk menghadapi kelompok klan Tiangu. Di dalam istana Zhao Tian, masih terjadi kekacauan. Meskipun Raja Iblis jatuh lagi, masih ada kelompok iblis ganas yang mengejar orang-orang dari klan Piao Miao. Lou Qing dan Chang Qing memimpin. Lan Meng dan murid Nirvana Hall lainnya melindungi kedua sayap dan belakang. Guan ingin berada di tengah dengan Xiao Nunu di punggungnya. Dengan kerjasama yang erat, semua orang dengan cepat menerobos pengepungan iblis ganas itu dan berlari keluar secepat mungkin. Anggota lain dari klan Piao Miao juga kabur tanpa henti. Tidak ada yang bisa menjamin apakah akan ada Raja Iblis kedua atau ketiga yang merangkak keluar. Istana Zhao Tian adalah tempat yang Anda benar-benar tidak bisa tinggal lama-lama. Tapi pada saat ini, dentang, badai tiba-tiba melonjak di atas langit. Susunan teleportasi yang cukup spektakuler tiba-tiba muncul di langit. Semua orang di klan Piao Miao di dalam dan di luar istana Zhao Tian mendongak. Apakah itu dukungan dari klan? Bagus, itu seharusnya dukungan dari klan. Reaksi pertama semua orang adalah bahwa para pemimpin senior dari klan Piao Miao mengetahui tentang kebangkitan Raja Iblis dan segera mengirim orang untuk mendukung. Tapi kemudian, seseorang menyadari ada yang tidak beres. Mata Yuan Lixue, Jin Xiangli, Lan Churou, Meng Tao dan lainnya menjadi gelap. Sekilas mereka bisa tahu bahwa ini bukanlah lingkaran teleportasi klan Piao Miao. Sebelum semua orang mengetahui apa yang terjadi, tiba-tiba, 4 lampu pedang jatuh dari langit dan mendarat di area berbeda di dalam dan di luar istana Zhao Tian. Bang! Bang! Cahaya pedang jatuh, seperti bintang es yang jatuh ke tanah, dengan serangkaian ledukan energi pedang yang kuat dan mengejutkan. Raut muka semua orang di klan Piao Miao berubah lagi dan lagi. Dimanapun keempat pedang energi itu mendarat, aliran udara menyapu mereka dan kerikil menari-nari. Corak dan struktur keempat pedang tersebut hampir sama, hanya warnanya saja yang berbeda. 4 pedang bayangan. Raut muka murid kelas 1 Jin Xiangli tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, itu adalah pendekar pedang 4 bayangan dari klan pedang Tiangang. Sebelum dia selesai berbicara, 4 sosok diserang dengan aura pembunuh yang dingin. Medan perang istana Zhao Tian. Klan Piao Miao, hari ini 4 pertunjukan klan pedang akan membuatmu berdares seperti sungai, bersambung.